Shalom saudara. Saudara tahu tema Natal kita tahun ini apa? Apa coba? Tetap bersinar, ya. Tetap bersinar, saudara. Nah, kalau kita tetap bersinar, artinya harus nyala terus, teguh, kokoh, gitu kan? Nah, kemarin kalau kita melihat, kita nyalain lilin nih, lilin sambil nyanyi Happy Birthday, gitu kan? Lilinnya mati, belum ditiup lilinnya mati. Kenapa saudara? Hah? Oh, panitianya heboh, matiin dulu AC-nya, matiin, dijagain sama, ya kan? Karena angin, ya. Jadi hati-hati dengan angin. Semakin besar angin, semakin membahayakan buat cahaya lilin. Tetapi kalau saudara menjadi lilin yang kokoh, apapun angin seperti apapun, lilin itu tetap menyala. Pernah lihat ada lilin yang sebesar ini? Pernah ya? Ada ya? Lilin yang begitu tinggi, begitu besar, sumbunya begitu kokoh. Sebesar apapun anginnya, dia tetap akan menyala. Hanya dia bergoyang-goyang, tapi dia tidak akan mati. Nah, itu yang diharapkan dari tetap bersinar, saudara. Dan kita memasuki komsel terakhir di dalam minggu ini. Saya berharap dengan materi khusus Natal sepanjang 3 pertemuan komsel itu membuat kita melihat siapa Ibu Maria itu dan kenapa di dalam materi kita diangkat sebagai pribadi yang tetap bersinar. Saudara, yang dikatakan bersinar itu adalah membutuhkan kegelapan. Jadi kalau tidak di dalam gelap, kira-kira berguna enggak? Enggak berguna. Sinar apapun tidak di dalam gelap tidak akan berguna. Jadi di sini dikatakan untuk dapat terlihat itu dibutuhkan kegelapan. Semakin pekat gelapnya, semakin terlihat sinarnya. Nah, ada tantangannya nih. Jika engkau adalah sinar, artinya kita butuh kegelapan dong untuk kita tahu kita ini bersinar atau enggak ya sebetulnya. Setuju? Kalau kita membutuhkan kegelapan. Setuju? Setuju saudara. Kalau kita enggak punya kegelapan, kita tidak mengalami kegelapan, jangan-jangan sinar kita enggak ada. Ya, kegelapan itu apa sih? Wah, ini banyak nih, kegelapan itu apa? Ya. Mari kita belajar saudara di dalam Filipi 2. Fil 2. Kita ambil dari ayat yang ke-12-nya. Perikopnya apa saudara? Filipi 2 ini. Tetap kerjakan keselamatan. Kemarin malam kita sudah berita tabur segala sesuatunya, tabur harapan kita saudara. Ya, jadi bisa nggak sih kita menjadi terang? Mampu kita terang saudara? Kita lihat prosesnya. Yesus adalah terang. Ya, karena Yesus sendiri yang berkata, aku adalah terang. Dan aku telah datang sebagai terang. Yohanes 1 berkata bahwa firman itu menjadi manusia. Yesus menjadi manusia. Yesus adalah firman. Jadi kalau kita terima Yesus, kita terima firman, kita makan firman setiap hari,
kita jadi terang nggak? Waktu saya pertama masuk Sukabumi, saudara, susah banget ngomong bahasa Sunda, itu nggak ngerti. Sampai sekarang juga memang nggak ngerti juga sih. Jadi kalau saudara bicara dengan Allah saudara, saya sambil menebak gini, apa sih? Ubi apa? Ubi remuy. Saya pikir salah ketik. Ubinya remuk kali ya. Jadi saya tulis remuk. Gimana makannya? Ternyata remuy. Ternyata apa remuy? Pulen. Kirain nulis. Terus orang bilang gini saudara saya waktu dulu, ibu sih belum minum cai Sukabumi katanya. Jadi kalau udah banyak minum cai Sukabumi, nanti bisa bahasa Sunda. Saya udah minum air tanah, air sumur, air mana aja, kagak bisa juga. Ya, tapi itu yang kita mesti mengerti saudara, ketika kita menerima Yesus, kita menerima terang, kita ini harus bangkit menjadi terang. Banyak orang salah karena apa? Banyak orang hanya melihat bahwa kita terima terang. Aku menerima Yesus, aku menerima terang, karena dia adalah terang kehidupan. Tadi kan lagunya gitu kan, di hadiratmu, dia itu terang kehidupan kita. Terima. Kita mengalami, makanya tahun 2024 kita telah mengalami kemenangan demi kemenangan, sampai akhirnya kita bisa menutup tahun ini. 2025 kita masuk di dalam kedaulatan Tuhan. Kita mau lihat seperti apa kedaulatan Tuhan di dalam hidup kita. Alami. Kemudian banyak orang berkata, kita ikut terang, ikut Yesus, ikut terang. Saudara, betul nggak sih sampai di situ doang? Betul nggak sampai di situ doang? Enggak. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, kita adalah terang. Ayatnya berkata gini, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Betul, bagi Tuhan ya betul. Amin. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tapi saudara ingat gak? Tuhan Yesus juga berkata, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Kita lupa. Tuhan bilang, ya bagi kamu juga gak ada yang mustahil dak. Asal kita punya iman, saudara. Di sini dikatakan, kita ini juga sudah menjadi sama seperti, karena Yohanes 15 berkata, aku ini pokoknya, kamu rantingnya. Kalau kita perhatikan pohon ini, kalau dia adalah pokoknya, dia adalah akarnya, kita ada sebagai ranting, kita bisa hidup hanya karena dia. Kalau dia terang, kita juga terang. Betul? Kita juga menjadi terang, bukan yang ngikut terang. Kita adalah terang. Artinya apa, saudara? Dikatakan di dalam doa Tuhan Yesus khususnya, kita ini bukan lagi dari dunia. Kita sama seperti dia, karena dikatakan kita ini telah menerima firman. Kita bisa menjadi satu seperti Yesus bersatu dengan Bapaknya, Bapak bersatu dengan Yesus, dan Yesus minta kita menjadi satu dengan mereka. Kalau mereka adalah terang, Allah adalah terang yang tidak terhampiri di dalam 1 Timotius. Yesus adalah terang yang dihadirkan di bumi ini. Kita ada di dalam Yesus, kita ada di dalam Allah. Engkau terang bukan? Masuk gak di dalam perhitungan matematika kita?
A sama dengan B, B sama dengan C, A sama dengan C. Begitu kan rumusnya kan? Allah adalah terang, dia bersemayam di dalam terang yang tidak terhampiri. Maka kalau kita nanti membedah Wahyu, dikatakan Yerusalem baru itu tidak membutuhkan lampu. Karena dia adalah terang. Terangnya terang kemuliaan Allah. Yesus hadir sebagai terang di bumi ini. Kita ada di dalam Yesus, kita ada di dalam Allah. Masa kita masih gelap terus? Halo? Karena itu saudara, kita harus bisa kata menjadi. Saya harus menjadi terang. Menjadi itu adalah hasil sebuah perubahan. Itu kata menjadi. Hasil dari sebuah perubahan. Nah, kita banyak kenal dengan menjadi sama seperti Kristus, menjadi terang, menjadi garam, menjadi pemenang, menjadi sempurna. Ini adalah kata-kata di Tuhan Alkitab kita mengajar kita harus menjadi. Artinya kita mau nggak mau, suka nggak suka, hidup di dalam Tuhan tidak bisa hidup yang terima Yesus. Oke. Tuhan Yesus masuk ke dalam hatiku. Udah gitu? Ya udah, Tuhan Yesusnya di mana? Di hati. Terus tungguin nanti di surga nanti kita bertemu dengan dia. Terus hidupnya ngapain? Hidupnya ngapain? Masih suka-suka? Kan nggak bisa. Kalau kita benar terima Yesus, dia akan mengubah hidup kita. Kita harusnya berubah. Semakin hari semakin berubah. Ada lagu jadul banget, kemudian dinyanyiin sama Kak Ani kemarin. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifatnya dirubah. Hari ini panen jambu 4 biji. Di pohon masih banyak sebetulnya, nggak tahu tuh Pak Igun nggak motongin. Itu pohon ya, udah kemana-mana saudara. Kalau saudara ke rumah saya, pohonnya Ani itu di depan halaman saya. Cabangnya udah kemana-mana. Terus saya bilang, Pak Igun potong aja, udah izin sama pemiliknya. Dia bilang gini, sayang Bu, masih berbunga. Ditungguin. Udah sekian bulan baru tuh bisa dipetik saudara. Sedikit demi sedikit pohon itu berubah menjadi buah. Amin. Mari kita belajar saudara. Ada target, ada tujuan yang harus kita capai. Hidup kita ini bukan ya sudah begitu sajalah. No. Dan nilai-nilai yang harus kita hidupi, yaitu nilai kerajaan surga. Ini harus melekat, harus hidup di dalam kita, supaya kita bisa mengalami perubahan. Saya angkat satu tokoh yang tidak asing buat kita. Namanya adalah Stefanus. Saudara mau kenalan dengan Stefanus? Gampang. Buka Alkitab HP-nya. Cari di search yang kaca pembesar. Ketik nama Stefanus. Nggak mungkin dia ke Perjanjian Lama. Karena nggak ada kata Stefanus di Perjanjian Lama. Nah, kalau saudara melihat Stefanus, klik tanda kaca pembesar, saudara akan menemukan data-data ini. Jadi kalau saya bisa menemukan data ini, bukan karena saya pintar saudara. Karena saudara pun bisa. Ini adalah konkordasi di Alkitab kita. Ya, datanya adalah begini saudara. Stefanus itu termasuk dari 7 murid yang waktu itu diributkan tentang terbengkalainya pelayanan bagi janda-janda. Pelayanan meja istilahnya. Kemudian rasul-rasul pertama itu berkata, pilih 7 orang yang dikenal baik, yang dikenal penuh roh, punya hikmat, penuh iman,
dan ini adalah Stefanus. Dia adalah orang pembuat mukjizat, punya kuasa. Ini adalah Stefanus. Maka setelah Stefanus terpilih dari antara 7 murid itu, rasul-rasul itu menumpangkan tangan dan berdoa buat Stefanus. Ya, ini datanya. Ketemu nggak? HP-nya ketemu? Kita sama nggak? Ada ya? Ada. Berarti saudara tahun 2025 bisa dilatih untuk khotbah, deh, sharing, untuk sharing. Betul ya, saya udah kasih resep-resepnya tuh, cara-caranya membuat data-data ya, saudara. Nah, kemudian ceritanya, udah saudara tutup lagi, dengerin cerita Stefanus. Ceritanya nih saudara, Stefanus itu mengalami masa kegelapan. Kan tadi dikatakan, kalau kita mau lihat sinar, butuh gelap. Butuh gelap. Apa yang dialami oleh Stefanus? Stefanus itu sedang mengajar, kemudian ada beberapa orang jemaat dari wilayah-wilayah itu tuh, Libertini, Kia, ya, jadi ada beberapa jemaat pendatang istilahnya gitu ya, yang ikutan ibadah pada saat itu. Nah, terjadilah tanya jawab nih mereka dengan Stefanus. Ternyata di dalam tanya jawab itu, karena tadi dikatakan Stefanus ini penuh roh, penuh hikmat, mereka itu kalah. Bertanya jawab tapi kalah. Enggak melawan hikmat Stefanus. Karena roh yang membuat Stefanus itu bicara, menjawab pertanyaan mereka. Saudara ingat sumber dari pertengkaran itu sebetulnya apa? Cuma 2 kan? Sumber pertengkaran apa? Kepentingan diri sendiri dan iri hati. Jadi kalau ada ego, ada iri, muncullah yang namanya apa yang terjadi ya? Mereka mulai ngomporin satu dengan yang lain, menghasut satu dengan yang lain. Dari persoalan yang kecil, saudara, hanya karena beberapa orang bertanya jawab kepada Stefanus, ternyata mereka tidak bisa melawan dari apa yang disampaikan oleh Stefanus. Karena roh, terjadi apa? Mulai tuh kasak-kusuk. Makanya saudara jangan suka ngegosip deh, please deh. Ada satu yang gak seneng, mulai tuh apa? Kasak-kusuk. Tahu nggak si Bugem tuh ya gini-gini, tahu nggak si ini tuh gini-gini. Kasak-kusuk, saudara. Kasak-kusuk ini cuma tadinya hanya beberapa orang. Kemudian apa yang terjadi? Dari hanya beberapa orang bisa lebih banyak, lebih besar masanya, sampai yang terjadi adalah di sini dikatakan, Alkitab mencatat terjadi gerakan orang banyak sampai tua-tua, ahli-ahli Taurat, mahkamah agama, bahkan sampai imam besar. Ini persoalannya apa sih tadi? Cuma orang-orang tertentu yang ketika tanya jawab nggak puas, nggak bisa menang, kemudian timbul kasak-kusuk di antara beberapa orang, suasananya memanas, menggerakkan satu kota sampai imam besar, sampai masuk mahkamah agama. Kalau udah begini, apa yang terjadi? Saksi-saksi palsu.
Firman Tuhan berkata, jangan engkau bersaksi palsu. Saksi palsu itu maksudnya apa, saudara? Saudara ingat kemarin minggu kesaksian? Orang yang berhak bersaksi, yang bisa bersaksi adalah satu orang yang mengalami, dua orang yang melihat dengan mata kepalanya sendiri. Betul? Orang yang betul-betul ada di dalam kejadian itu baru namanya saksi. Orang banyak yang cuma kaca-kucuk, katanya si ini bang. Kalau saudara ikutan, saudara namanya jadi saksi palsu, karena saudara nggak tahu kebenarannya apa dan dampaknya apa, saudara. Kita mesti belajar dampaknya. Apa yang terjadi? Stefanus dilempari batu, dirajam. Bayangkan, hanya karena beberapa orang, kasak-kusuk beberapa orang, dia bisa menggerakkan satu kota, bahkan sampai mahkamah agama masuk di dalam hal ini. Ini nggak sehari, saudara. Pasti ini membutuhkan waktu untuk sesuatu berita berkembang. Akhirnya membunuh orang. Mari kita belajar, itulah kenapa saya selalu katakan jangan menggosip, saudara. Karena kita nggak pernah tahu kejadian yang sesungguhnya itu apa. Betul? Kita nggak ngalamin, kita nggak ikutan. Kita cuma dengar dari pihak yang tadi tuh, orang-orang yang nggak seneng sama Stefanus. Ketika Stefanus menjelaskannya, sudah ngeblok Stefanus itu, menyesatkan Stefanus itu, Stefanus ini begini. Apapun yang dikatakan Stefanus, mereka nggak bisa. Kebenaran yang paling benar sekalipun, mereka tidak bisa terima karena telinga mereka penuh dengan gosip, pikiran mereka sudah memblok, mereka sudah menghakimi, mereka sudah membuat vonis Stefanus layak untuk mati, menghina Allah. Ini terjadi. Saudara, kita belajar tidak menghakimi satu dengan yang lain dan tidak menggosip. Harus menjadi lilin terang, tetap bersinar. Stefanus ini tadi dikatakan orang yang penuh roh, penuh hikmat, orang yang terpuji. Dia berkata, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Betul dong? Betul. Tetapi lebih daripada itu, Stefanus berkata, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ini yang kita belajar, saudara, bagaimana kita harus menjadi tetap bersinar di dalam kegelapan. Artinya bukan untuk diriku saja, tetapi orang bisa melihat, orang bisa mengalami, orang bisa diselamatkan. Stefanus membuktikan dia tetap bersinar di dalam perkara ini. Saudara, bagaimana untuk kita bisa memahami apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita? Ada nilai kerajaan surga yang tadi dikatakan harusnya menjadi target untuk kita menjadi. Pandangan surga, pandangan Allah dengan pandangan manusia itu jelas jauh berbeda. Untuk kita bisa menjadi pelayan Tuhan, mungkin saudara, secara struktur di dalam kegerejaan, secara organisasi, secara apapun juga, penjadwalan, saudara cukup beribadah sekian lama, atau cukup saudara mempunyai talenta, mempunyai kemampuan, atau saudara cukup mempunyai waktu untuk berlatih, cukup hanya segitu, saudara sudah bisa menjadi pelayan.
Betul? Iya. Saudara sudah bisa melayani. Tetapi saudara perhatikan, maka tidak semua pelayan Tuhan punya hati pelayan. Karena apa? Karena seorang pelayan Tuhan itu artinya orang itu harus berubah menjadi pelayan. Mengubah dirinya menjadi seorang pelayan. Kemarin kita bicara tentang bagaimana Paulus menghamba dirinya sehingga bisa. Seorang pelayan Tuhan adalah orang yang patuh. Untuk patuh itu perlu didikan. Gak mudah bikin orang patuh. Jangankan saudara yang sudah sekian puluh tahun usianya. Ini anak-anak saudara bisa bikin patuh. Cucumu loh bisa dibikin patuh? Gak bisa saudara. Betul? Patuh kalian guys? Perlu didikan saudara. Untuk bisa patuh itu perlu didikan. Dan untuk bisa melakukan semua yang Tuhan mau, yang kita mau terhadap itu, mereka perlu berkorban. Kalau kita mau, Dek, ibadah, jangan lupa. Aduh, aku udah janjian sama teman, mau ke sini. Kalau nggak berkorban, nggak akan bisa patuh. Betul? Dia mesti berkorban. Ya udah, ikut mama aja ibadah. Tapi berkorban nggak kau patuh sama Tuhan? Berkorban nggak kau patuh sama Tuhan? Hah, berkorban nggak? Kemarin itu saya salut banget tuh sama teman-teman yang ibadah hujan-hujanan. Terus hari apa tuh? Seharian hujan dari pagi, dari malam sebelumnya hujan terus. Saudara komsel nggak? Karena di grupnya bilang gini, selimutan lagi yuk. Katanya gitu di grup. Wah saya pikir, wah ini mah komselnya bubar. Pada selimutan lagi. Saudara, ini Yesus berkata bahwa kerajaannya bukan dari dunia. Kerajaannya bukan dari sini. Satu ayat. Yesus menekankan 3 kali tentang kerajaannya bukan dari dunia. Artinya, betapa sangat penting kita mengerti bahwa kerajaannya bukan mempunyai nilai-nilai dunia. Setuju? Kerajaannya itu bukan dengan nilai yang ada pada saat ini. Hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Karena sesuatu yang ditekankan berkali-kali, itu adalah sesuatu yang sangat amat penting. Nah, bagaimana kita tahu nilai kerajaan? Nilai kerajaan itu kita kenal dengan kata berbahagia. Adanya di Matius 5. Kita pernah belajar ini saudara. Di materi komsel ya kalau nggak salah ya. Atau materi khotbah berseri. Di dalam Matius 5 kita mengenal kata berbahagia saudara. Saya ambil dari buku ini saudara ya. Nah, berbahagialah kamu jika dikatakan kamu dicelah, dianiaya, difitnah segala yang jahat. Kan seharusnya sedih ya, seharusnya marah, seharusnya ngebela diri, seharusnya begini. Tapi firman Tuhan katakan berbahagia. Bersuka, bergembira karena upah itu besar. Kenapa saudara? Balik lagi. Karena nilai kita dengan nilai Tuhan itu beda. Kata berbahagia di sini artinya adalah Yesus sangat menghormati ketika kita
Yesus sangat menghormati ketika kepada kita difitnahkan segala yang jahat. Yesus sangat menghormati ketika kita menanamkan nilai kerajaan saat kita mengalami gelap-gelap seperti itu. Jadi kita mesti mengerti bahwa kata berbahagia itu bukan artinya kita menantikan sesuatu yang lebih baik. Belum tentu, saudara. Karena kegembiraan itu bukan secara dunia. Tetapi kita harus berbahagia di sini karena keadaan itu membuat kita lebih bersinar di dalam pandangan Allah. Nah, kalau kita lihat ada 8 kata berbahagia, yang 9 tadi adalah klimaksnya yang tadi kita sudah angkat. 8 kata berbahagia ini dibagi 2. 4 secara internal, pembentukan hati, yang 4 lagi berdampak secara kita menjadi berkat. Bacanya gimana? Ini sama dengan buah roh. Buah roh itu saudara ingat buah roh? Apa bunyinya? Dia bertingkat. Kalau engkau berkata, saya orang yang gak sabar, saudara, sabar itu tadi karena dia sistemnya bertingkat. Ke orang yang gak sabar, bukan gak sabar, dikasih di sini, gak sejahtera, gak ada, karena saudara gak sabar. Betul? Kita gak bahas itu lagi, tapi kita mau belajar ini. Ini adalah perkara yang juga bertingkat. Bagaimana kita miskin di hadapan Allah, bagaimana kita berduka cita. Miskin di hadapan Allah itu artinya mengandalkan Allah, sepenuh-penuhnya mengandalkan Allah. Ketika kita disepelekan, ketika kita dipandang rendah, ketika kita tidak dihormati Allah, kita harus tetap bersinar, saudara. Harus tetap bersinar sekalipun orang tidak memandang engkau. Jangan, aku mah nggak ibadah lah, nggak ada nyapa. Udah gak level. Tetap bersinar. Karena kita dikatakan sebagai orang yang punya kerajaan surga. Ketika kita mungkin dipermalukan, ketika kita mengalami hal-hal yang mendukakan kita, kehilangan, merasa kecewa, kita mengalami hal-hal yang sepi, sedih. Ketika kita berduka, tidak ada alasan untuk kita tidak bersinar bagi Tuhan. Karena kita dihiburkan. Orang yang lemah lembut itu adalah orang yang bukan lemah, tetapi orang yang kuat kalau kita mengerti kata lemah lembut. Ketika saya benar, ketika saya dipersalahkan di dalam kebenaran saya tidak membela diri, saya tidak mencari kambing hitam ke orang lain. Tunggu sampai Tuhan menjadi pembela. Ini yang dikatakan kita memiliki bumi. Ketika kita diperhadapkan dengan 2 pilihan, mau memilih kebenaran atau kita bisa hidup semau-mau kita. Kita tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Kita punya rasa lapar, mengutamakan Tuhan lebih daripada apapun. Kita menjadi orang-orang yang dipuaskan. Terangmu harus menjadi terang di dalam kehidupan pribadimu. Tetap bersinar. Sekalipun, tapi kita harus tetap bersinar secara hati kita. Ketika hati kita sudah mempunyai kekuatan untuk bersinar, kita bisa melakukan perkara-perkara ini. Berbahagialah orang yang bermurah hati, karena dia akan beroleh kemurahan. Murah hati itu saudara bukan sekedar memberi. Memberi itu gampang. Saya katakan kalau saudara memberi saya, itu gampang. Tapi kalau saudara memberi orang yang bagi saudara, ngapain sih ngasih dia?
ketika kita mau punya sesuatu, kita diingatkan, kita melihat orang, mungkin nggak seagama, mungkin ada di luar sana, mungkin, bahkan mungkin musuh kita. Kita berkata, ngapain ngasih dia? Di situ kemurahan hati harus menyala, saudara. Mengerti, saudara? Kalau engkau memberi kepada saya, mudah. Engkau memberi kepada teman, mudah. Tetapi ketika kita diperhadapkan, ngapain? Dia nggak mungkin berterima kasih kepada saya. Dia nggak mungkin ini. Kemurahan hati itu harus menyala di dalam hidupmu. Ini yang dikatakan tetap bersinar dengan nilai kerajaan Allah. Ketika kita mengalami suci hati, kita motivasi apapun, gak punya keinginan untuk diterima kasihin juga, kita akan melihat Allah. Karena kita melakukan segala sesuatunya itu hanya untuk Tuhan, bukan untuk kita. Mudahkah? Gak mudah. Gak mudah. Membawa damai juga gak mudah, saudara. Di tengah orang tadi, bagaimana caranya? Ketika orang udah mulai situasi panas, menghasut, mengomongi, semua ngegosip hal yang gak jelas, saudara bisa bawa damai atau saudara apa? Provokatornya. Sekalian disulut aja. Kita belajar Maria dalam 2 materi kemarin. Berapa kali dia dikatakan dia menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Damai. Kalau kita nggak tahu, udah aja kita nggak usah ikut ngomong. Kalaupun kita tahu tidak mendatangkan kebaikan, sudah saja itu buat aku saja. Ini yang disebut sebagai anak Allah, saudara. Saya berharap GBI Pajagalan ini suasananya nyaman-nyaman, teduh buat kita semua. Nggak usah lah ngomongin satu dengan yang lain, amin. Berhentilah dengan hal-hal seperti itu. Kau mau ngomongin, tanya, Citini kapan saya dapat jadwal pelayanan? Citini dong dimasukin untuk pelayanan. Itu yang mau diomongin, saudara. Mari kita belajar menerapkan nilai-nilai ini. Yang keempat dari yang 8 hal ini adalah dianiaya karena kebenaran. Banyak kali saudara kita mengalami aniaya karena kebenaran kita. Dijauhi teman. Karena gak asik diajaknya. Saya katakan saudara ngajak saya ngobrol gak asik. Kalau ngajakin saya ngomongin orang gak asik sama saya. Jadi jangan ngajak saya, beneran. Karena sama saya didiemin, saudara. Nah, saya nggak tahu orangnya melakukan apa. Nggak asik. Akhirnya kita, karena kita mempertahankan kebenaran, kita, udahlah nggak usah ngomong sama dia lah. Udahlah, udah nggak seru. Dianiaya karena kebenaran. Nggak apa-apa. Kita punya kerajaan surga. Nilai-nilai ini harus kita terapkan supaya kita menjadi orang yang tetap bersinar. Tetap bersinar. Sekalipun kita dicela, sekalipun kita dianiaya, sekalipun kita difitnah, tujuannya supaya kita tetap bersinar. Perhatikan saudara, kita telah menerima terang. Kita bukan ikut terang. Kita bukan hanya sekedar terima, tapi kita harus menjadi terang. Kita terima berkat, kita bukan hanya sekedar menerima, tapi kita harus menjadi berkat. Berjalanlah kita menjadi terang yang dipimpin oleh terang. Kalau engkau hanya berpikir bahwa saya ikut terang, sekali waktu kita akan capek yang ngikutin terang terus ya. Capek lo ikut Tuhan lo saudara, beneran. Capek gak ikut Tuhan? Capek gak ikut Tuhan? Capek. Mau ini gak boleh, mau begitu gak boleh, pagarnya banyak. Kalau kita cuma ikut, kita akan berkata gini,
susah ya. Udah deh, gak usah. Karena kita cuma ngikut. Betul? Kita bisa lepas, kita bisa tinggalkan begitu aja. Kita cuma ngikut terang, cuma ngikut. Wih gile, tuh cewek cantik banget, baik lagi. Wih, tajir lagi. Wih keren. Disapa mau lagi, di chatting ngebalas lagi. Wih, keren. Ikut terang atau jadi terang? Kau ikut terang. Tapi kan dia baik loh, Mam. Wih, dia keren loh. Kalau engkau jadi terang, engkau tidak akan perhatikan. Kalau engkau cuma ikut terang, engkau akan berkata, kapan lagi? Itu bedanya ikut dengan menjadi. Caranya kita tahu, terang kita bersinar, butuh kegelapan. Bersyukur, saudara punya masalah itu bersyukur. Kalau saudara nggak pernah mengalami apapun juga, saudara nggak akan tahu engkau itu masih bersinar atau enggak. Tapi kita mesti percaya, aku harus bisa, harus tetap bersinar. Kenapa? Karena balik lagi bukan engkau, tapi Tuhan yang mengerjakan. Tuhan yang memberikan kita kemampuan, mau melakukan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita siap untuk masuk dalam perjamuan kudus, amin. Mari saudara, kita diingatkan, engkau bukan sekedar ikut terang, engkau bukan sekedar menerima terang, tetapi engkau adalah terang itu sendiri. Ketika engkau menjadi terang itu, sekarang diminta engkau tetap bersinar.